Oke, teman-teman, jumpa lagi di live Instagram Pajak Smart. Gratis, teman-teman ya, buat teman-teman semua. Setiap hari Senin jam 8 malam di Instagram Pajak Smart. Oke, seperti biasa teman-teman ya, gue perlu disclaimer dulu teman-teman ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini teman-teman, di live Instagram, di YouTube, dan di semua universe-nya Pajak Smart ya, itu adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau ada yang salah langsung ada koreksi saja teman-teman ya. Langsung dikoreksi di kolom komentar aja teman-teman. Oke. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional untuk Anda semua ya, teman-teman. Teman-teman semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu loh ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda ya, teman-teman. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila ada yang mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu teman-teman. Nah, awan akan tersedia seperti biasa secara gratis, secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam seperti hari ini. Oke, kita promo dulu teman-teman nih sebentar ya. Teman-teman, apakah Anda seorang calon konsultan pajak atau konsultan pajak yang aktif maupun tidak aktif? Atau Anda mungkin petugas pajak? Atau mungkin mahasiswa atau karyawan yang mungkin Anda pengen sukses berbisnis di industri perpajakan ataupun akuntansi ini hingga mencapai omset 1 miliar per tahun? Nah, saya membuka kelas baru program konsultan pajak pinter guys ya, program PKPP. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman nanti akan belajar cara mengembangkan bisnis lu, terutama di industri perpajakan ya, dan akuntansi, hingga mencapai omset miliarder di era digital dalam waktu kurang dari 2 tahun saja, teman-teman ya. Dengan pelatihan intensif yang step by step, dan ada live coaching online langsung dengan saya, teman-teman. Teman-teman nanti akan dapat komunitas yang eksklusif, PKPP, bergabung, dan terdapat video-video pembelajaran step by step langsung dari saya. Dan yang paling penting nanti kita akan berjumpa secara langsung teman-teman via live coaching interaktif setiap hari Sabtu ya teman-teman. Oke guys, manfaatkan buat teman-teman yang mau bergabung ke PKPP, ada diskon 85% kalau nggak salah ya. Silakan daftar ke website www.programkpp.com teman-teman ya, bukan KPP kantor pajak ya, tapi konsultan pajak pinter ya. Programkpp.com, www.programkpp.com buat teman-teman yang mau bergabung menjadi pengusaha bisnis konsultan pajak dan akuntansi. Silakan bergabung teman-teman. Oke, sebelum kita mulai tanya jawab teman-teman ya, gua mau kasih informasi dulu teman-teman. Ada berita, hari ini beritanya, berita dari DDTC seperti biasa ya. DDTC.co.id adalah portal berita perpajakan yang paling terpercaya di Indonesia. Oke. Ini judulnya gini, hari ini bukan ya? Hari ini 31 Juli. Wah, hari ini ya? Judulnya gini, judulnya orang lama-lama tuh nggak ke kantor pajak lagi loh. Ini alasannya. Wah, mantap ya. Jadi, begini beritanya teman-teman ya. Ini yang disebut dengan PSIAP. PSIAP ya, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ya, PSIAP. Ini jelek banget sih bikin bikin ininya. Apa namanya istilahnya ya? Atau Cortex Administration System ya, CETAS. Cortex Administration System akan membuat interaksi langsung antara WP dan Fiskus makin minim. Topik tersebut menjadi salah satu bahan media nasional pada hari ini Senin. Oke. Staf ahli Menkeu bidang pengawasan pajak, Bapak Nufransa Wirasakti, wah luar biasa Bapak Sakti, mengatakan dengan siap atau cetas, otoritas akan meluncurkan tax player account management. Terlalu banyak istilahnya ya teman-teman ya. Ada PSIAP, ada Cortex Administration System, ada tax player account management. Terlalu banyak istilahnya, orang bingung. Nantinya, layanan pajak bisa diakses lewat ponsel, sehingga wajib pajak tidak perlu mengunjungi kantor pajak. Wah, luar biasa ya. Nah, yang punya mobile apps untuk perbankan, saya yakin sudah lama sekali enggak ke bank, katanya. Ya, betul ya. Jadi memang orang-orang yang punya mobile banking sudah nggak pernah ke bank lagi ya. Itu hal yang biasa. Nah, mungkin ke depannya harusnya orang lama-lama nggak ke kantor pajak lagi, katanya. Tetapi cukup melakukan kewajiban perpajakan melalui ponsel. Ya, memang dari dulu ya Bapak Ibu yang terhormat di Kemenkeu, dari dulu seharusnya tuh sudah menggunakan sistem online ya. Kenapa baru sekarang? Online itu maksudnya online yang dipermudah, yang menggunakan ponsel.
Nah, Pak Nufransa berharap implementasi PaySiap dan taxpayer account ini akan mempermudah WP memenuhi kewajibannya perpajakan secara online. Jika pemenuhan kewajiban dapat dilakukan secara mandiri, wajib pajak tidak lagi perlu untuk berinteraksi dengan pegawai DJP. Nah, ini teman-teman ya, buat teman-teman yang selama ini ribet ketemu dengan petugas pajak, suka berantem, suka ribut seperti saya gitu. Nah, ini adalah solusinya teman-teman. Solusinya adalah tidak usah lagi ketemu dengan petugas pajak, semuanya langsung diselesaikan by system di dalam komputer, di dalam sistem online. Inilah yang kita tunggu-tunggu dari dulu teman-teman ya, sampai sekarang. Nah, selain mengenai CETAS, ada pula ulasan terkait dengan e-tax court. Nah, e-tax court itu mengenai pengadilan pajak ya. Jadi pengadilan pajak itu ke depannya akan semua via online. Ini juga bagus teman-teman. Bahkan sampai pembacaan putusan pun via online. Ini luar biasa. Ini betul-betul luar biasa. Sesuatu yang terobosan yang kita sangat tunggu-tunggu teman-teman ya. Supaya apa? Supaya pelayanan publik itu terbuka untuk umum gitu. Supaya pelayanan publik itu terbuka, transparansi, tidak ada dusta di antara kita, tidak ada disembunyi-sembunyikan, tidak ada yang diselesaikan di bawah tangan, tidak ada. Jadi semuanya terekam, semuanya via online dan tercatat di dalam sistem online gitu. Ini yang kita tunggu teman-teman ya. Oke. Lanjutin. Bapak Nufransa memberi contoh, perilaku masyarakat dalam mengakses layanan perbankan mulai berubah ketika tersedia mobile banking. Menurutnya, perubahan tersebut juga dapat berlaku pada WP ketika taxpayer akun diimplementasikan. Ya, kita tunggu teman-teman ya. Jangan kelamaan ya, Pak. Katanya sih 1 Mei 2024. Itu bayangan saya ke depan sehingga akan makin mudah. Apa saja bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Memang dari dulu Pak ya, dari dulu kita harapkan cuman KPP-nya yang bikin ribet ya. KPP-nya yang tidak memperbolehkan. Beberapa pelayanan masih harus online, masih harus datang langsung gitu ya. Oke teman-teman, itu informasi mengenai PaySiap ya, PaySiap. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Luar biasa ya, kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan segera diimplementasikan. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya teman-teman ya. Oke, Bapak W. Bare Mitchell. Malam kok? Malam Pak W. Bare Mitchell. Lanjut. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan teman-teman. Bapak Uya 06. Malam kok? Malam Pak Uya atau Ibu Uya. Saya mau tanya, untuk perusahaan konstruksi, pajaknya kan sudah dipotong PPh final. Iya Bu, betul. Tapi bagaimana cara hitung PPh tidak finalnya jika PT tersebut ada pendapatan yang jual material saja? Yang jual material saja. Oke, jual material saja. Jadi cara yang paling gampang nih Bu ya, cara yang paling gampang, bikinlah PT khusus lagi untuk yang non-final. Jadi dia nggak pusing, nggak ribet gitu loh. Jadi PT yang A ini memang khusus untuk jasa konstruksi. Udah, mainnya jasa konstruksi aja. Dia bikin PT baru yang di luar final. Dagang lah, kemudian bukan jasa lah, jasa di luar jasa konstruksi gitu. Pokoknya yang bukan jasa konstruksi, dia bikin PT baru. Supaya nggak ribet di dalam PT ini, gitu Bu ya. Itu paling gampang. Pisahkanlah industrinya, pisahkanlah PT-nya. Jadi final jasa konstruksi, yang lain di PT yang lain. Oke, itu cara pertama. Nah, kalau dia tidak mau bikin PT baru, berarti yang digabung di sini nih. Nah, caranya adalah dengan penentuan proporsional. Proporsional artinya gini, di sistem akunting dia harus bisa memisahkan nih pendapatan yang jasa konstruksi dengan pendapatan dari jual tadi itu material kan, mesti dipisahkan dong. Kemudian HPP-nya juga mesti dipisahkan. HPP jasa konstruksi dengan HPP material harus dipisahkan. Gitu, Bu. Jadi dia mesti memisahkan. Sistem akunting nih, ini ngomongin akunting nih ya. Akunting mesti bisa memisahkan itu. Gunakanlah software. Jadi yang sifatnya jasa konstruksi, pendapatannya terpisah, HPP-nya terpisah. Yang sifatnya bukan jasa konstruksi, pendapatannya dipisah, HPP-nya pun dipisah. Gitu, Bu. Bukan dibikin 2 laporan ya. Di dalam 1 laporan, dia memecahkan. Jadi pendapatan itu ada pendapatan jasa konstruksi, ada pendapatan strip bukan jasa konstruksi. Gitu. Oke. HPP juga sama. Ada HPP strip jasa konstruksi, ada HPP strip bukan jasa konstruksi. Supaya dia bisa memisahkan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bebannya bagaimana? Beban juga sama caranya. Dia harus bisa memisahkan beban mana yang beban jasa konstruksi, beban mana yang beban bukan jasa konstruksi.
Gitu. Kalau dia tidak bisa memisahkan, cara yang paling gampang adalah proporsional. Jadi, contoh jasa konstruksi dia 90%, kemudian yang di luar jasa konstruksi 10%. Ya udah, beban-bebannya pun dia mesti pisahkan 90% untuk yang dikoreksi, 10% yang tidak dikoreksi, yang artinya akan masuk perhitungan PPh badan. Gitu, Bu, ya. Paham ya? Mudah-mudahan sama, mudah-mudahan cocok ya, Bu, ya. Nah, yang itu akan ribet sekali ya, itu akan ribet sekali dan beresiko ketika pemeriksaan bakal dikoreksi semua oleh pemeriksa. Nah, jadi paling gampang adalah bikinlah PT lain yang memang khusus untuk bukan jasa konstruksi. Jadi nggak usah pusing, gitu. Nggak usah pusing dengan penentuan HPP, nggak usah pusing dengan penentuan beban-beban untuk pemisahannya gitu. Jadi itu paling gampang sih, Bu. Pisahkan PT lebih enak. Kalau dia mau gabung di PT ya udah seperti tadi itu. Dipisahkan pendapatan, dipisahkan HPP, dan beban pun dipisahkan. Kalau nggak bisa dipisahkan, berarti pakai metode proporsional. Gitu, Bu. Pak. Saya mau teman tuh, Pak Uya 06. Bapak Putri NR. Ibu Putri, malam kok. Malam Bu Putri. Mau tanya, kalau misal penjualan bendaharawan 2022, tapi PPh 22 dibayarkan tahun 2023. Oh, dipotongnya 2023. Penjualannya 2022. Apa boleh dikreditkan di 2022? Karena sudah terlanjur dikreditkan di 2022. Nah, secara undang-undang mungkin ini jadi perdebatan ya. Jadi perdebatan. Bukti potongnya tahun depan. Tetapi kan kita butuh nih bukti potongnya sekarang nih. Kita butuh gaji pajak sekarang kan. Nah, menurut saya Bu ya, kalau Ibu mau paksakan bisa digabung ke 2022. Tetapi nanti Ibu masih berargumen dengan AR. Masih berargumen, Pak, sesungguhnya bukti potong yang itu adalah untuk pendapatan 2022. Jadi saya masukkan di 2022, Pak. Gitu. Kalau saya nggak ambil itu, nanti saya rugi, Pak. Jadi nanti tahun depan saya jadi LB, malah tahun ini saya malah nggak bisa pakai. Gitu. Saya malah mesti bayar. Padahal saya sudah dipotong oleh bendaharawan. Gitu. Jadi itu kalau Ibu mau paksakan. Tetapi kalau Ibu masih bisa toleransi, maka biarlah masing-masing tahun saja. Kalau Ibu masih bisa toleransi nih ya, maka biarkanlah bukti potong 2023 untuk 2023, bukti potong 2022 untuk 2022 gitu. Karena kan di awal 2022 kita juga ada bukti potong dari 2021 kan, yang masuk ke Januari 2022. Nah, jadi kalau memang Ibu bisa toleransi, maka sesuaikanlah dengan tahunnya masing-masing. Jadi nggak ribut sama AR gitu. Tetapi kalau Ibu merasa ini nilai terlalu besar, atau Ibu memang betul-betul butuh nilai bukti potongnya, ya udah masukkan ke 2022, tetapi masih siap berargumen dengan AR gitu. Argumennya gampang, argumennya adalah bukti potong itu memang berhubungan langsung dengan invoice yang ini, Pak, invoice yang 2022 ini, dan saya masukkan ke sini gitu. Itu kan berdasarkan prinsip matching cost revenue gitu kan, mesti di-matching gitu. Jadi coba Ibu kalau memang bisa toleransi, biarkan tahun ke tahun, kalau nggak bisa toleransi ya udah paksakan ke tahun yang Ibu mau. Gitu sih, karena memang itu berhubungan dengan transaksi tahun tersebut kan, gitu. Nah, saya mengatakan tuh Bu Putri. Oke, dari Bapak Is Setiawan, jika usaha CV menyewakan mobil untuk antar jemput karyawan. Oke, izin usaha sebagai angkutan umum. Bagaimana penyusutannya masuk kelompok berapa? Penyusutannya masuk kelompok berapa? Saya belum baca Pak PMK 72 yang mengenai penyusutan ya, tetapi kemungkinan kalau mobil mah 8 tahun. Biasanya mobil itu 8 tahun Pak, biasanya mobil 8 tahun. Saya belum baca PMK yang terbaru, apakah ada perubahan? Sepertinya sih masih sama ya, kelompok 2. Kelompok 2 yang 8 tahun. Setahu saya seperti itu Pak, kalau mobil ya. Nah, oke. Saya mengatakan tuh Pak Is Setiawan. Bapak Doni Sugianto. Kok gimana perkembangan pengaduan oknum pajak yang nakal? Masih di Wise Kemenkeu, Pak. Jadi saya masih laporan, kan sudah lapor ke DJP gagal, nggak diproses, lapor ke Komwasjak sudah rest in peace Komwasjaknya. Sekarang lapor ke Wise Kemenkeu. Masih belum tahu progresnya nih, masih belum ada proses lagi. Kalau Wise Kemenkeu gagal, ya udah kita masuk ke Ombudsman. Ombudsman itu sudah di luar dari Kementerian Keuangan. Gitu, Pak. Jadi tidak usah terlalu banyak berharap, Pak. Jadi teman-teman wajib pajak warga negara tidak perlu terlalu banyak berharap ya. Gitu. Nah, saya mengatakan tuh Pak Doni.
Bapak Budi pasti bisa. Pak mau tanya, kalau untuk keterangan di SPT, aset rumah itu alamatnya apa ya Pak? Kalau laptop merek boleh ya Pak? Minta penjelasannya. Oke, kalau saya Pak ya, kalau saya rumah itu adalah alamat rumahnya, persis sesuai alamat rumahnya. Jadi jalannya di mana, nomor berapa, blok berapa, kemudian kecamatan, kelurahan, dan kota apa, kemudian kalau perlu kasih provinsi juga boleh. Jadi kalau prinsip saya adalah semakin lengkap, semakin detail, semakin bagus. Itu membantu kita dan membantu si pajak juga, gitu. Jadi banyak orang berpikir, gue mau sesedikit mungkin nilai apa keterangannya biar nggak dilacak sama pajak gitu. Justru salah, justru nanti ditanya-tanya sama pajak gitu. Jadi justru semakin lengkap semakin bagus. Jadi nanti kalau AR bertanya kita tinggal bilang, "Pak, sudah saya tulis di sana, Pak." Jangan tanya lagi gitu. Gitu Pak ya. Jadi kalau saya alamatnya alamat persis sesuai alamat yang sebenarnya. Kemudian kalau laptop, ya silakan Bapak mau tulis mereknya boleh, merek sama tipenya boleh gitu, nggak ada masalah sih Pak. Contohnya mungkin merek Lenovo tipe XX2 gitu. Kemudian tahunnya berapa juga boleh, mau ditulis I berapa juga boleh. Untuk apa? Untuk memisahkan, untuk membedakan antara laptop A dengan laptop B ya, supaya Bapak bisa pisahkan. Gitu sih. Pada dasarnya sih intinya penjelasan apapun diterima oleh DJP. Nah, kalau saya berpendapat semakin lengkap akan semakin bagus. Itu memudahkan kita dan memudahkan DJP. Gitu Pak. Nah, semoga terbantu Pak Budi pasti bisa. Bapak Frankie FQ. Malam Pak Frankie. Apabila mulai UMKM pribadi 2023, apakah masih bisa 7 tahun atau 2024 habis? Terima kasih Pak. Oke, cara yang paling gampang adalah Bapak cetak yang namanya surat keterangan PP23. Ada di DJP online, di menu layanan, kemudian pilih yang namanya KSWP ya, KSWP, kemudian pilih yang namanya surat keterangan PP23. Bapak cetak surat itu, terbit surat itu, di dalam surat itu akan tertulis tanggal berapa expirednya Bapak. Oke? Nah, sebenarnya prinsipnya adalah bukan kapan pertama kali mulai UMKM, tetapi kapan MPWP-nya terbit, gitu Pak. Nah, MPP terbit kapan, maka 7 tahun dari itu adalah waktu dia menggunakan UMKM 7 tahunnya, gitu. Bukan kapan dia mulai UMKM, gitu. Kalau dia mulai UMKM-nya itu di tahun ke-7 setelah dia punya MPWP, ya udah tinggal setahun sisanya, gitu Pak. Nah, jadi bukan kapan mulai UMKM ya, tetapi kapan mulai dia tanggal MPWP dibikin. Itu adalah patokannya. Nah, supaya pasti, Bapak cetaklah yang namanya surat keterangan PP23 di menu layanan KSWP dan cetaklah surat itu. Di situ akan tertulis tuh tanggal berapa expirednya. Gitu, Pak. Saya mau katakan tuh Pak Frankie. Bapak Anggit NH. Saat ini, saya bekerja di perusahaan yang masih tergolong UMKM. Di perusahaan tempat saya bekerja, belum bisa terbitkan bukti potong PPh 21. Nah, pertanyaannya, bisakah pelaporan SPT karyawan tanpa bukti? Tidak bisa dan tidak perlu, Pak. Jadi nanti Bapak, di SPT Bapak kan tidak punya A1 kan? Bapak tidak punya A1, tidak punya 1721 A1 kan? Akibatnya, semua penghasilan Bapak laporkan sebagai yang namanya penghasilan dalam negeri lain-lainnya. Jadi, gunakanlah formulir 1770 yang polos, kemudian di lampiran 1 halaman 2, yang paling bawah yang namanya penghasilan dalam negeri, dan paling bawah lagi yang namanya lain-lain. Jadi penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, masukkan angkanya di situ, nanti akan otomatis terhitung ke halaman induk. Udah, gitu doang, Pak. Gitu. Jadi Bapak tidak perlu memaksakan melaporkan diri sebagai karyawan, nggak perlu. Karena memang tidak ada bukti potong. Jadi, laporkanlah sebagai penghasilan lain-lain saja, Pak. Sama aja kok, sama aja. Mengenai perhitungan pajaknya sama aja. Gitu, Pak. Saya mengatakan tuh Pak Anggi. Ibu Elisa JP 8888. Malam kok. Malam Bu Elisa. Kalau uang yang selama 5 tahun di tabungan dan sudah dilaporkan di SPT, tapi WP berencana sebagian akan didepositokan, sebagian dibelikan saham. Apakah akan dicari-cari kesalahan oleh orang pajak karena apa Bu? Terpotong? Karena jumlah tabungan lumayan besar, sekitar 1 miliar.
Oke, menurut saya nggak ada masalah, Ibu Elisa nggak usah khawatir. Yang penting kan Ibu sudah lapor nih. Ibu sudah lapor 1 miliar nih. Tahun depan 1 miliar terpecah menjadi tabungan A, tabungan B, tabungan C, deposito A, deposito B, SBN dan sebagainya. Ada 20 item, nggak ada masalah Bu. Yang penting totalnya masih sama. Gitu Bu ya. Yang penting totalnya masih masih cocok, maka masalah item per item itu tidak akan ada masalah. Gitu sih Bu. Nggak usah khawatir. Teman-teman nggak usah khawatir sama pajak secara berlebihan. Itu memang ketakutan berlebihan sebenarnya. Kalau kita paham tuh kita nggak khawatir. Sebenarnya kalau kita paham, yang penting tuh totalnya gitu. Total uang saya segini, besok terpecah menjadi 10 item. Tetapi kan totalnya sama. Jadi nggak usah khawatir, sama aja. Gitu Bu, nggak usah khawatir. Sudah betul Bu, silakan dilakukan, nggak ada masalah. Saya mengatakan tuh Bu Elisa. Bapak Five Galih. Malam kok, malam Pak Five Galih. Kok, apakah diperkenankan perusahaan KLU-nya dagang lampu untuk tender bangunan baru, terus mencoba mengambil jasanya, yakni desain lampu? Hal demikian, apakah diperkenankan secara pajak? Menurut saya boleh-boleh saja, Pak. Yang namanya orang dagang, masa negara mencegah? Tidak ya. Negara tidak akan mencegah orang berdagang, berbisnis. Tidak ada masalah. Silakan. Bapak mau dagang lampu, mau KLU dagang lampu, tiba-tiba jualan ember juga boleh. Dagang lampu, tiba-tiba jadi jasa konsultan pajak juga boleh. Silakan saja, Pak. Nggak ada masalah. Nah, yang penting pajaknya diberesin gitu aja sih. Yang penting dihitung pajaknya kan beres. Pajak kan sama aja. Dagang lampu dengan jasa desain kan sama aja pajaknya. PPh badan kan? Sama aja. Kalau Bapak punya suket PP23, berarti kan Bapak bisa menggunakan 0,5% kalikan omset. Gitu. Nggak ada masalah, Pak. Silakan dilakukan. Tidak harus persis sesuai KLU. Nggak bisa. Kan orang kan berubah-ubah. Saya aja dulu usaha apa, pindah apa, sekarang ganti lagi, nggak ada masalah. Gitu, Pak. Nah, saya mengatakan tuh Pak Five Galih. Negara mendukung, Pak. Silakan berbisnis apapun. Yang penting halal. Bukan narkoba. Bapak Swagoni Giri. Malam Om malam Pak Swagoni Giri. Kalau orang yang belum punya NPWP, tapi punya harta 1M sejak 10 tahun lalu, bagaimana Om? Saat bikin NPWP kena pemeriksaan nggak? Jadi gini, kalau dia bisa buktikan bahwa bahwa uang itu sudah ada 10 tahun yang lalu, artinya kan dia sudah kadaluarsa pemeriksaan, ya kan? Artinya sudah kadaluarsa dari penetapan pemeriksaan. Artinya silahkan saja dia laporkan langsung di SPT pertama dia senilai 1M itu, gitu Pak. Nggak ada masalah. Oke, kenapa dia boleh laporkan langsung? Karena yang namanya pajak untuk 5 tahun yang lalu dan sebelumnya itu sudah tidak ditagih lagi. Gitu. Yang penting dia bisa buktikan bahwa uang ini bukan berasal dari penghasilan saya selama 5 tahun terakhir loh, bukan. Tetapi itu sudah ada sejak 10 tahun yang lalu. Dia bisa buktikan mungkin dari print rekeningnya atau print depositonya dan sebagainya. Gitu. Nah, dan dengan syarat dia tidak ikut TA ya. Dia tidak ikut TA dan tidak ikut PPS. Maka dia lolos nih, dia selamat nih. Gitu. Silahkan dilaporkan NPWP sekarang, laporkan harta mau 1M, 10M juga nggak ada masalah. Yang penting dia bisa buktikan bahwa harta ini sudah ada sejak sebelum 5 tahun yang lalu. Gitu, Pak. Artinya apa? Artinya sudah kadaluarsa pemeriksaan. Gitu, Pak. Nah, saya mengatakan tuh Pak Swagoni Giri. Bapak Fuid MC. Malam kok, malam Pak Fuid. Mau tanya, kalau kita memberikan dana atau sponsor untuk gathering perusahaan klien, boleh dibiayakan tidak ya? Dan apakah harus dipotong pajak? Dan apakah perlu ada dokumen proposalnya? Oke. Jadi apakah ini berhubungan dengan 3M, Pak? Ini 3M atau bukan? Ini apakah upaya mendapatkan menagih atau apa tuh? Upaya mendapatkan menagih atau memperoleh usaha Bapak. Nah, sepertinya sih tidak ya. Ini hanya semacam entertain saja kan? Semacam entertain saja ya. Jadi, saran saya supaya ini bisa dibiayakan, maka Bapak berikanlah dalam bentuk hadiah atau dalam bentuk komisi gitu kepada si klien. Gitu, Pak ya. Jadi kasih aja dia uang, Bapak potong PPh 23 15% ya, atau Bapak gross up juga boleh. Bapak potong PPh 23 15% atau mau di gross up juga boleh, sehingga ini jadi biaya yang clear. Jadi biaya yang boleh dibiayakan dan clear gitu. Jadi nama biayanya adalah biaya komisi atau biaya hadiah gitu. Gitu, Pak. Jadi beres.
ya. Nggak usah pakai proposal, nggak usah pakai gathering perusahaan, nggak usah bilang sponsor, nggak usah. Jadi betul-betul ini adalah komisi atau semacam hadiah kepada klien dan Bapak potong PPh 23 gitu. Gitu Pak, biar aman ya. Nah, seperti itu Pak Fuid. Nah, kalau Bapak bilang dana sponsor atau bilang gathering perusahaan lain, nanti ada kekhawatiran dikoreksi fiskal sama pajak karena dianggap tidak 3M, tidak berhubungan dengan usaha. Repotnya di situ, Pak. Oke, Pak. Bapak Swagoni Giri, tanya lagi Om. Oke, Pak. Kalau mau beli aset pakai harta yang belum dibayarkan pajaknya, bolehkah Om? Saya rasa enggak, Pak. Sebaiknya dilaporkan dulu, diberesin dulu pajaknya ya. Perolehan harta 2023 dipakai beli mobil di 2024 Februari. Oke, jadi menurut saya nih Pak ya, sebaiknya sebelum kita beli harta atau beli aset, sebaiknya uang ini tuh dibersihkan dulu. Artinya itu dilaporkan dulu di pajaknya atau dibayar dulu pajaknya. Gitu Pak. Janganlah kita pakai uang yang belum belum bersih secara pajak, kemudian kita beli aset, nanti malah jadi masalah. Gitu Pak. Jadi sebaiknya dibereskan dulu pajaknya, mungkin dibayar pajaknya, kan tinggal dihitung pajaknya berapa kan, tinggal dihitung, tinggal dibayar. Nah, setelah itulah baru dia boleh beli aset dari uang ini. Itu lebih aman, Pak. Semoga terbantu, Pak Swagoni Giri. Bapak Budi pasti bisa. Pak, jika usaha CV, sedangkan usahanya rugi. Kalau kita ambil prefer, ada masalah perpajakan tidak ya, Pak? Terima kasih. Jadi gini, Pak, secara pajak nggak ada masalah. Tetapi kan yang namanya prefer itu diambil dari laba ditahan, ya kan? Prefer itu harus diambil dari laba ditahan. Oke. Sedangkan dia tidak laba nih, dia rugi nih. Maka prefer itu bukanlah prefer, tetapi mengambil modal namanya, Pak. Gitu. Jadi ketika uang itu diambil, itu bukan prefer namanya, itu namanya pengurang modal. Jadi modal berkurang, gitu Pak. Itu yang lebih tepat ya. Karena kan dia lagi rugi nih, tidak ada laba ditahan. Nah, kalau dia profit ada laba ditahan, nah dia ambil, barulah itu namanya prefer. Dia mengurangi laba ditahan. Gitu Pak ya. Tapi secara pajak nggak ada masalah. Gitu Pak. Semoga itu Pak Budi pasti bisa. Bapak Swagoni Giri, kalau WP punya usaha Indomaret, bayar pajak apa ya Om? Terima kasih Om. Oke Pak. Jadi Indomaret itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia menggunakan PT atau CV. Ya kan? Biasanya sih disuruh bikin CV sama si Indomaret. Nah, kalau dia punya CV, bikin Indomaret, maka nanti semua pajaknya sudah diurus oleh Indomaret. Dia tinggal ngambil preview saja dari Indomaret. Dari si CV-nya. Gitu Pak. Paham Pak ya? Jadi kemungkinan pertama adalah oleh Indomaret akan disuruh bikin CV. Dan kayaknya pasti CV deh. Indomaret itu wajib bikin PT atau CV. Kemungkinan besar disuruh bikin CV. Nah, kalau dia sudah bikin CV, maka semua pajaknya dan akuntingnya semua sudah diurus oleh Indomaret. Kita tinggal terima hasilnya saja. Hasilnya saja. Nah, itu namanya preview. Bapak ngambil sebagai preview. Gitu. Kemungkinan kedua adalah sebagai orang pribadi yang nggak mungkin jadi ya. Kayaknya nggak ada deh. Orang pribadi, ya udah Bapak tinggal hitung aja. Berapa keuntungannya, hitung pajak progresifnya. Tapi nggak mungkin. Kemungkinan besar jadinya CV atau PT. Indomaret juga mewajibkan kita jadi CV atau PT. Gitu, Pak. Jadi, tinggal ngambil preview aja. Tinggal ngambil preview, sedangkan PPh 21, 23, PPh final, PPh badan, semua sudah diurus oleh si Indomaret. Setahu saya begitu, Pak. Kita tinggal terima bersih. Semoga itu Pak Swagoni Giri. Ibu Desi Apriyanti 47. Mau tanya Pak, saya ada salah pengisian nilai SPT untuk perhitungan PPh 25 bulanannya. Menurut Bapak, baiknya dibuatkan pembetulan SPT untuk nilai PPh 25-nya, apa nanti saya tunggu AR konfirmasi? Menurut saya Bu ya, sekarang juga bikin pembetulan Pak, Bu, biar nggak salah ya. Jadi sekarang bikin pembetulan, bikinlah angka yang benar. Nah, kemudian laporkan pembetulannya, nah barulah Ibu mulai membayar pakai angka yang betul. Gitu Bu. Jangan tunggu AR konfirmasi, kalau bisa kita proaktif. Gitu Bu ya. Nah, kalau perlu Ibu bilang ke AR-nya. Kalau perlu bilang ke AR, Ibu AR atau Bapak AR, saya ada pembetulan Pak. Kemarin pembetulannya yang lama begini, yang baru begini. Akibatnya seperti ini. Kasih tahu AR-nya kalau bisa Bu. Gitu. Biar ada komunikasi sama AR-nya. Gitu sih. Kalau bisa jangan dicuekin. Nah, semoga itu Pak Bu Desi. Bapak Tonyong 07. Malam kok. Malam Pak Tonyong. Bagaimana Pak? Bapak Is Setiawan. Bukannya kelompok 1, karena izin usahanya sebagai angkutan umum. Nah, oke. Coba cek lagi Pak aturannya Pak. Coba cek lagi aturannya ya.
Kalau saya sih setahunya cuman secara umum ya. Secara umum kan mobil tuh kelompok 2. Tetapi kalau Bapak punya peraturan yang mengatakan khusus untuk angkutan umum, aset mobilnya itu jadi kelompok 1, mungkin gara-gara dia sering dipakai kan. Jadi dianggapnya 4 tahun saja satu kelompok 1, boleh-boleh aja sih. Tetapi coba cek aturannya, Pak. Kalau saya sih nggak yakin aturannya, karena saya cuma tahu secara umum aja gitu. Saya nggak tahu khusus untuk angkutan umum tuh apakah satu kelompok 1 gitu. Nggak yakin juga sih, Pak. Coba cek lagi. Kalau emang ada aturannya, ya sudah pakai itu, Pak. Kalau emang ada aturannya yang mengatakan bahwa khusus angkutan umum, dia menggunakan kelompok 1, ya sudah pakai itu. Gitu, Pak. Saya mengatakan itu Pak I. Setiawan. Bapak Like, sehat-sehat Pak Awan. Ya, sehat-sehat Pak Like, sehat-sehat selalu dan teman-teman semua. Bapak JRK, Pak, saya bayar UMKM, tapi saya salah perhitungan. Malah dari Januari saya bayar, padahal omset belum 500 juta. Oke, nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Paling gampang adalah yang Januari Bapak langsung akui ada omset 500 juta lebih. Gitu Pak. Jadi Bapak nggak usah pembetulan, nggak usah PBK dan sebagainya. Jadi anggap nih, Bapak Januari Bapak omset 100 juta nih, omset 100 juta, Bapak sudah bayar 500.000 kan, 0,5%. Nah, kan 100 juta, bayar 500.000. Padahal kan nggak usah bayar nih. Nah, cara paling gampang, nanti ketika Bapak lapor nih, yang Januari Bapak langsung laporkan 100 juta ditambah 500 juta. Jadi Januari langsung melaporkan punya omset 600 juta. Sehingga Bapak jadi betul bayarnya. Januari bayar 0,5%, sudah beres gitu. Jadi paling gampang seperti itu. Cara kedua, cara yang benar nih ya. Cara yang benar adalah Bapak PBK, pindah buku. Yang Januari Bapak pindah bukukan ke masa Desember. Dibuang yang jauh Pak, dibuang agak jauhan ya. Yang masa Februari Bapak buang ke November. Masa Maret Bapak buang ke Oktober. Gitu, pokoknya Bapak buang agak jauh. Itu, pindah buku. Nah, pindah buku itu sekarang bisa via online. Bisa via online namanya IPBK ya, EPBK. Coba Bapak tes kalau mau begitu. Tetapi saya rasa repot ya, PBK. Kalau IPBK nggak bisa, Bapak bisa langsung datang ke KPP, langsung proses manual, pindah buku. Bawa bukti bayar yang asli. Gitu sih Pak. Tetapi saya rasa repot lah. Waktu kita berharga ya. Gitu Pak. Itu sih. Cara paling gampang adalah Januari langsung kita akui 500 juta plus. Udah beres. Nah, semangat itu Pak JRK. Bapak Johan Leong, Mas Awan, WP diperiksa mengenai kripto di 2018 dapat SP2DK. Nanti pajak yang dikenakan capital gain atau PPh final ya. Setahu saya sih kripto masih PPh capital gain Pak, bukan PPh final. Setahu saya ya. Karena PPh final itu belum ada aturan untuk kripto sih. Jadi paling enak, paling benar adalah capital gain. Jadi dia masuknya berapa, kemudian berapa profitnya. Nah, profitnya itu kena PPh progresif, PPh dividen. PPh progresif yang ini, PPh pasal 17, yang capital gain. Itu yang betul, Pak. Saya mengatakan itu Pak Johan Yong. Jadi banyak orang pakai kripto ya, protes gitu. Kok gua kripto tidak final sih? Kok saham final sih? Gua belum final. Ya memang aturannya belum ada gitu sih, Pak. Lanjut, Bapak Akbar Ilo 02. Malam Pak Akbar. Kalau PT renovasi bangunan yang roboh karena gempa harus bayar PPN KMS lagi, karena SP2DKAR minta pembayaran PPN KMS. Minta penjelasannya Pak dan aturannya kalau ada. Setahu saya memang perlu bayar PPN KMS Pak kalau dia bangunnya lebih dari 200 meter persegi. Gitu sih Pak. Setahu saya memang harus ada KMS kalau lebih dari 200 meter persegi. Tidak ada, kita nggak bisa pakai alasan gara-gara gempa sih. Apakah bisa pakai alasan gara-gara gempa? Gara-gara bencana alam gitu ya? Coba cek aturannya Pak. Setahu saya sih nggak bisa sih. Setahu saya nggak bisa pakai alasan itu. Jadi, selama dia membangun lebih dari 200 meter persegi, maka memang akan kena PPN KMS. Setahu saya begitu Pak. Saya mengatakan itu Pak Akbar. Bapak Tonyong 07. Malam Pak Tonyong. Kalau usaha masih UMKM, namun pada invoice tercantum PPN. Pembelian ke distributor. Setahu saya, distributor tidak bisa pajak di Gunggung. Oke, nggak ada masalah Pak. Kalau Bapak UMKM, Bapak beli dari orang lain
dari distributor yang sudah PKP, maka di invoice dia pasti ada PPN-nya dong. Nah, itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalau kita bukan PKP, kita terima faktur pajak, itu nggak ada masalah. Silakan diterima saja, kita nggak peduli dengan PPN-nya. Pokoknya total yang kita bayar itulah harga barang kita. Gitu, Pak. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman yang non PKP, kalaupun terima faktur pajak dari distributor atau dari vendor, dari supplier, itu nggak ada masalah. Diterima saja, dan seluruh harga barang itu termasuk PPN adalah harga barang. Kita nggak usah pusing dengan PPN-nya. Gitu, Pak. Saya mengatakan itu Pak Tonyong. Oh, mereka catat kita punya pembelian kemana ya? Karena terpotong Pak Tonyong. Terpotong Pak. Oke, nggak ada masalah Pak. Jadi si distributor kita kan catat penjualan kan. Kita kan pembelian, dia penjualan. Jadi dia penjualan sebagai PKP ya biasa. Ada DPP, ada PPN gitu. Nggak ada masalah sih. Di kita kan nggak ada PPN masukan, kita nggak perlu PPN masukan. Karena kan kita non PKP. Jadi tinggal seluruh barang itu, seluruh nilainya adalah harga barang. Gitu Pak. Ibu VV68, tolong tanya. Tahun depan kita tidak permisi SPT lagi, termasuk perhitungan berapa kurang bayarnya berapa. Kalau iya, berarti biaya hidup setahun juga dihitung oleh mereka. Ini apa nih, Bu? Oh, ini gara-gara ada berita yang bilang tahun depan nggak usah isi SPT lagi ya? Jangan dengerin, Bu, bukan gitu maksudnya. Jadi, ini baru wacana ya. Ini baru wacana bahwa DJP itu kan punya data yang lengkap ke depannya nih ya. Karena DJP punya data yang lengkap, maka SPT kita ketika kita ambil dari internet, kita ambil dari DJP online, semua sudah terisi gitu. Semua sudah terisi, terutama sehubungan dengan data-data yang pajak sudah miliki gitu, seperti mungkin data properti atau data saham atau data penghasilan. Tetapi kan negara kan banyak nggak tahu juga kan. Negara banyak nggak tahu, terutama orang-orang yang dagangnya itu tidak resmi ke faktur pajak gitu kan. Jadi tetap kita perlu lapor SPT tahunan ya. Tetap kita perlu lapor SPT tahunan seperti biasa saja, nggak ada bedanya. Cuman data-data pajak itu akan lebih lengkap. Itu maksudnya gitu. Bukan nggak usah lapor SPT lagi, enggak ya. Tetap perlu lapor ya. Tetap perlu lapor, tetap seperti biasa, nggak ada beda gitu. Cuman itu berita aja, beritanya terlalu clickbait. Seolah-olah kita nggak usah lapor lagi. Tetap perlu lapor ya teman-teman. Tetap perlu lapor seperti biasa. Cuman data-data dari pajak itu kan langsung tersinkronisasi langsung ke dalam sistem laporan pajak kita. Jadi kita lebih mudah. Oh, dulu saya terima putih potong dari sana ya, langsung muncul di sistem. Oh, dulu saya pernah dipotong oleh PT ini, muncul di sistem gitu loh. Nah, itu lebih enak kan? Gitu. Tetapi kan kayak data bank kan pajak belum tahu. Data bank kita, data deposito kan bank nggak tahu. Ya sebagian tahu, sebagian nggak gitu. Gitu. Jadi tetap kita perlu lapor, tetap kita perlu mengupdate SPT sama seperti biasa gitu. Nah, saya mengatakan itu Bu VV. Oke, Ibu VV lagi. Tolong tanya, apakah tahun depan pengisian SPT semua sudah otomatis diberikan oleh DJP? Tidak, Bu ya, tidak. Seperti biasa. SPT tetap diisi seperti biasa ya. Nah, termasuk perkiraan perhitungan biaya hidup setahun. Tidak ya. Semua tetap kita hitung, tetapi DJP itu akan memasukkan ke dalam SPT kita data-data yang mereka miliki, terutama yang berhubungan dengan potong pungut. Kalau ada pemotongan PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2, ataupun PPN, nah itu akan otomatis masuk ke dalam sistem laporan kita. Tetapi tetap kita yang mesti isi, kita yang tetap mesti memperbaiki, kita yang tetap mesti lapor dan bayar, gitu Bu ya. Jadi nggak seperti itu, nggak secanggih itu ya DJP. Saya mengatakan itu Bu VVI. Bapak Budi pasti bisa. Pak, jika bukan karyawan dan pendapatan kita kalau di total masih di bawah 60 juta. Boleh tidak pas kita memakai SPT yang SS? Kalau tidak boleh dan kita memaksa melaporkan dengan SPT SS, kira-kira ada sanksi kah? Nah, mengenai sanksi tidak ada sanksi, Pak. Nah, apakah boleh pakai SS? Jawabannya boleh. Ya, kalaupun bukan karyawan, tetapi penghasilan di bawah 60 juta, setahu saya tetap diperbolehkan oleh sistem. Itu Pak, boleh dilakukan dan tidak ada sanksi. Nah, tetapi kenapa saya menghindari SS, formulir SS, karena nilai harta dan nilai hutang tidak rinci. Itu Pak masalahnya Pak. Di formulir SS itu, formulir SS, nilai harta tidak dirinci, nilai hutang tidak dirinci.
Jadi masalah nanti Pak, tiba-tiba kita ditemukan ada motor gitu. Nanti dapat surat lagi SP2DK, kok ada motor? Padahal kan motor sudah saya laporkan di SPT saya, tapi total nilainya saja. Kita hanya lapor nilai total, kita tidak lapor saya punya motor, punya sepeda, punya ini nggak saya laporkan. Yang kita laporkan total hartanya saja. Nah, itulah masalah dari SS gitu. Jadi saya cenderung menghindari SS. Gunakanlah S atau yang 70 polos, itu lebih tepat kalau menurut saya sih. Gitu. Tetapi apakah boleh pakai SS? Jawabannya boleh dan tidak ada sanksi. Boleh, Pak. Saya mengatakan itu Pak Budi pasti bisa. Bapak Mei 2107. Malam kok. Malam Pak Mei. Mau tanya, dari SPTOP dipindah ke CV. Untuk aset tanah dan gudang tempat usaha, apa harus diberlakukan sewa dari CV? Oh, saya ulang nih Pak, saya ulang ya. Mau tanya, dari SPTOP dipindah ke CV. Untuk aset tanah dan gudang, tempat usaha, apa harus diberlakukan sewa dari CV ke OP seperti perlakuan di PT yang modal terbagi atas saham? Menurut saya iya, Pak. Menurut saya iya. Akan lebih bagus kalau ada sewa dari orang pribadi ke CV, kemudian bayar pajaknya. Itu lebih tepat sih menurut saya sih, Pak. Gitu. Tetapi kalau Bapak merasa berat, merasa nggak mau bayar, ya sudah, pinjam pakai aja, pinjam pakai gitu. Cuman kalau bisnisnya profit, bisnisnya bagus, ya apa salahnya lah kita sewa, kemudian bayar pajak sedikit lah buat negara. Gitu sih Pak. Nah, saya mau katakan itu Pak Mei. Lanjut. Bapak Edwin Murtejo. Kok, bagaimana jika omset CV 2023 lebih kecil dari 2022? Oh, nggak ada masalah Pak. Bagaimana jika pada pembayaran PPh akan timbul lebih bayar? Mohon penjelasannya kok. Terima kasih. Oke, yang maksud Bapak maksudkan pembayaran PPh 25 akan LB, ya kan? PPh 25-nya akan terjadi LB. Oke. Nah, cara pertama yang sudah pernah saya ucapkan di YouTube juga ya. Di YouTube sudah sering saya bilang, cara pertama adalah dihanguskan PPh 25-nya, alias dibuang saja. Caranya adalah dengan menjurnal menjadi beban pajak biasa. Tidak kita kreditkan sebagian gitu. Jadi sebagian dikreditkan, sebagian kita buang. Nah, sehingga tidak LB SPT-nya. SPT akan jadi kurang bayar, beres. Gitu kan? Cara kedua adalah kalau ini terjadi di tengah-tengah tahun, Bapak boleh meminta permohonan pengurangan PPh 25. Bapak tinggal bikin surat kepada KPP, permohonan pengurangan PPh 25 dari angka sekian, saya mohon diturunkan jadi angka sekian. Bapak kasih perhitungan itu, kasih perhitungan performa. Laporan laba rugi tahun ini akan jadi seperti ini loh Pak. Nah, kasih laporan performa, sehingga dari situ akan kita terlihat berapa sih nilai pajak yang seharusnya saya bayar di tahun ini. Gitu. Biasanya sih diterima kalau sudah ada laporan laba rugi yang jelas begitu. Gitu Pak ya. Nah, tetapi kalau sudah akhir tahun, sudah SPT tahunan, yang paling gampang adalah dibuang saja. Dibuang dengan di jurnal sebagian menjadi beban pajak biasa, kemudian dikoleksi fiskal. Beres deh. Gitu Pak. Nah, saya mengatakan itu Pak Edwin. Ibu Melia. Kok, kalau tambahan modal disetor kemudian ada uang dilunasi oleh PT. Diulang Bu. Kalau tambahan modal disetor kemudian ada uang dilunasi oleh PT. Bagaimana tuh Bu? Kenapa? Pertanyaannya apa? Mohon maaf Bu, pertanyaannya apa? Oh, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Ini PT atau CV Bu? Ini CV atau PT? Oh PT ya. Nggak ada masalah sih. Berarti kan itu hutang piutang ya. Itu bukan tambahan modal ya. Kalau dia masukin terus dikembalikan lagi, itu namanya hutang piutang ya, bukan setoran modal. Gitu sih. Tetapi kalau memang dia mau catat sebagai modal, mungkin modalnya belum penuh, ya nggak apa-apa juga sih. Berarti kan ketika ditarik lagi, jadi piutang lagi, piutang pemegang saham. Gitu. Nggak ada masalah sih. Sebaiknya sih teman-teman ya, sebaiknya modal di PT itu sama dengan uang yang kita transfer ke PT. Usahakan sama gitu loh. Modal yang terlapor di akte notaris dengan modal yang kita kirim ke rekening CV itu sama. Usahakan begitu. Biar nggak ribet, biar nggak ada masalah dengan pajak. Gitu ya. Gitu. Janganlah kita bikin akte notaris itu segede-gedenya modal, yang kita kirim cuma sebagian, kecil. Jangan begitu kalau bisa ya. Usahakan sama persis. Gitu sih. Nah, di luar itu bisa boleh hutang piutang. Nah, itu Bu. Saya mengatakan itu Bu Melia. Ibu Lisa Putri. Malam Pak Wan, malam Ibu Putri. Mau tanya, jika perusahaan mau restitusi PPN, kan nanti ada pemeriksaan. Perlu pakai konsultan pajak nggak ya? Atau masih bisa kami tangani sendiri? Menurut saya sih Bu ya, nggak perlu konsultan pajak.
Yang penting kita rapi akuntingnya, rapi pajaknya, nanti pemeriksaan datang, kita kasih semua yang dia minta, beres gitu loh. Konsultan pajak itu menjadi perlu kalau kita ini nggak rapi, gitu loh. Konsultan pajak itu menjadi perlu gara-gara diri sendiri nggak bener, akuntingnya nggak beres, gitu. Nah, tetapi kalau Ibu sudah yakin betul, akuntingnya sudah betul, pajak sudah betul, yang penting Ibu punya dokumen semua, ya udah, nanti pemeriksaan datang, kita kasih semua datanya, silakan, nggak ada masalah. Gitu sih, Bu. Gitu. Jadi menurut saya kalau kalau Ibu merasa sudah betul, nggak usah khawatir. Tidak perlu konsultan pajak, Bu. Ini cuma institusi doang, gitu ya. Kalau ada pemeriksaan, dia minta data apa, kita kasih aja, gitu. Nggak ada masalah sih, gitu, Bu. Nah, saya mau bantu Bu Putri. Bapak Budi pasti bisa. Pak, SPT 19 kan ada pembetulan. Untuk 2020 sampai 2022, kita langsung pembetulan SPT atau nunggu himbauan atau SP2DK dulu, Pak. Terima kasih. Menurut saya, Pak, kalau kita pembetulan 2019, otomatis 20, 21, 22 tetap dibetulkan, gitu, Pak. Jangan tunggu SP2DK, jangan tunggu pemeriksaan, jangan tunggu panggilan AR, jangan ya. Begitu kita ada pembetulan di tahun yang sebelumnya, otomatis tahun berikutnya kita akan pembetulan. Itu kalau memang pengaruh, Pak, ya. Kalau memang ada perubahan di neraca laba rugi, di neraca ya. Kalau neracanya berubah, maka otomatis saldo awal kan berubah lagi tuh tahun depan. Nah, otomatis kita perlu pembetulan SPT selanjutnya. Itu sudah pasti, Pak. Gitu sih. Jangan kita pembetulan 2019, tiba-tiba nggak dibetulkan 2022-nya, 2021, 2020. Jadi nanti jomplang gitu. Kapan kita betulkan, kan kita sudah niat baik nih. Kita sudah niat baik mau betulkan 2019. Ya otomatis lah 20, 21, 21 pun 22 pun pembetulan. Kalau yang dibetulkan itu neraca ya. Kalau yang terjadi pembetulan neraca gitu. Tetapi kalau pembetulan itu bukan di neraca tapi yang lain di laba rugi yang nggak pengaruh ke neraca ya nggak perlu yang lain. Gitu sih, Pak. Intinya sih sepanjang terpengaruh maka 2020, 21, 22 perlu dibetulkan. Nggak usah nunggu SP2DK. Jangan tunggu SP2DK. Nah, saya mau ngatakan itu Pak Budi. Bapak Bu Suparto. Kalau mau lapor pajak Tokopedia itu harus buka nama usaha di website itu? Gimana Pak pertanyaannya? Kalau mau lapor pajak Tokped itu harus buka nama usaha di website itu? Nggak ngerti saya Pak, gimana pertanyaannya Pak? Boleh lebih rinci Pak, bagaimana pertanyaannya? Mohon maaf Pak Suparto. Bapak Beni Sahaja, malam Pak. Malam Pak Beni. Berapa maksimal prefer yang dapat diambil dari laba ditahan supaya tidak diperiksa? Menurut saya semua boleh diambil Pak. Orang tidak akan diperiksa gara-gara ngambil prefer. Belum pernah kejadian seperti itu, Pak. Jadi nggak ada masalah. Silakan diambil prefer sebanyak-banyaknya, semua laba ditahan mau ditarik semua juga boleh. Itu uang Bapak. Kan laba ditahan itu kan terbentuk gara-gara Bapak sudah bayar pajak, gitu. Laba ditahan itu terbentuk gara-gara Bapak sudah clear di pajaknya, sudah bayar pajaknya. Jadi uang ini adalah haknya Bapak. Silakan mau diambil semua juga boleh, nggak ada masalah. Gitu, Pak. Saya mau tahu itu Pak Beni. Ibu Siawik. Malam kok. Malam Bu Siaw. Kalau biasa perjalanan dinas, apakah itu termasuk natura? Perjalanan dinas yang sifatnya kerja itu bukan natura, Bu ya. Perjalanan dinas yang sifatnya natura itu sifatnya kerja itu bukan natura. Yang natura itu cenderung itu natura itu fasilitas sih ya, fasilitas gara-gara jabatan gitu sih. Mungkin kupon makan ditambahin gitu sih. Kalau sepanjang itu berhubungan dengan pekerjaan menurut saya sih enggak. Menurut saya sih itu bukan natura sih. Natura itu kenikmatan atau fasilitas yang diberikan gara-gara jabatan dia. Gitu, Bu. Nah, saya mengatakan itu Bu Xiao. Bapak Tonyong 07. Perihal prefer penarikan keuntungan dari CV. Nanti untuk orang yang ambil perlu cantumkan di SPT orang pribadinya? Perlu Pak, perlu ya. Kalau prefer kena pajak tidak final atau tidak ya? Prefer tidak kena pajak Pak ya. Prefer di CV adalah tidak kena pajak, artinya itu bukan objek pajak. Dia dilaporkan di mana? Dia dilaporkan di dua tempat. Yang pertama di lampiran 3, yaitu di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di nomor 3 kalau nggak salah, lupa saya. Di situ ada namanya pembagian hasil dari prefer, pembagian hasil dari perusahaan yang tidak terbagi atas saham, prefer, gitu. Di situ masukin nilai prefernya, kemudian di bagian harta, dia laporkan itu apakah berupa uang, deposito, atau motor, mobil, laporkanlah di bagian harta,
Gitu Pak ya. Jadi di bagian penghasilan yang bukan wajib pajak, laporkan sebagai prefer, dan di harta, laporkanlah nilai hartanya. Gitu Pak. Tidak terkena pajak. Saya mau katakan itu Pak Tong Yong. Bapak Budi pasti bisa. Pak, jika orang pribadi UMKM sudah lebih dari 7 tahun, maka kita boleh pakai NPPN dan pembukuan. Boleh tidak, Pak, metode pelaporan NPPN dan pembukuan saling bergantian tiap tahun? Jika pembukuan harus terus pembukuan. Oke, terpotong Pak Budi. Jadi setahu saya Pak, nggak bisa pindah-pindah ya, harus konsisten. Kalau Bapak sudah pembukuan, pembukuan terus. Kalau Bapak sudah NPPN, NPPN terus. Gitu Pak. Nah, jadi nggak bisa saling pindah-pindahan. Nah, kalau Bapak sudah pembukuan, kemudian mau ganti pakai norma, setahu saya Bapak mesti kirim surat kepada DJP. Gitu. Atau Bapak NPPN, kalau dari NPPN mau pakai pembukuan, Bapak tinggal pilih di KSWP deh kalau nggak salah deh. Ada di KSWP deh. Kalau enggak, berarti mesti bikin surat kepada KPP, gitu. Tetapi orang pribadi, Pak, setahu saya tidak ada pembukuan. Ribet. Jadi orang pribadi sudah pasti pakai norma, pakai NPPN, sudah pasti sih. Kalau enggak, gunakanlah PT atau CV. Di sanalah pembukuannya, gitu. Karena apa? Kalau orang pribadi pembukuan bisa kacau balau. Nanti dia beli rokok mesti masukin, dia beli bensin masukin, dia beli gas, beli air mesti masukin semua di akuntingnya. Repot dong. Gitu ya. Nanti dia ke warung beli sampo mesti masukin juga. Itu pembukuan kan? Kan nggak mungkin. Jadi agak jelek kalau orang pribadi pembukuan. Sebaiknya kalau mau pembukuan gunakanlah PT atau CV gitu. Kalau orang pribadi pasti pakai norma, pakai NPPN. Nah, saya mengatakan itu Pak Budi pasti bisa. Ibu Elisa JP 8888. Nah, Neko, bagaimana cara pelaporan saham di SPT? Kalau ada untung, apa masih kena pajak? Oke, kalau saham, Ibu laporkan di 2 tempat. Di bagian harta, Ibu laporkan nilai sahamnya kan. Bisa nilai perolehan, bisa nilai market value. Kalau saya sih lebih cenderung market value, supaya lebih gampang. Nah, apakah keuntungan kena pajak? Jawabannya tidak. Tidak kena pajak. Bukan tidak kena pajak ya. Ketika Ibu jual sahamnya, itu sudah kena pajak. Gitu, Bu. Jadi saham itu ketika dijual, sudah terkena pajak PPh final. Gitu, Bu. Sudah kena PPh final sehingga capital gain-nya sudah tidak kena pajak lagi. Karena ketika jual sudah kena PPh final yang 0,25%. Atau 0,1% ya. 0,1% sudah dibayar. Gitu, Bu. Jadi yang namanya saham itu udah nggak ada masalah, tinggal dilaporkan di SPT bagian harta dan di bagian PPh final dia laporkan nilai jualnya saja, nilai penjualan selama setahun, nilai sell-nya. Nah, saya mengatakan itu Bu Elisa. Bapak IMST San John. Malam Pak Wan, malam Pak John. Mau tanya, tahun depan dengan berlakunya NIK sebagai NPWP, apa masih berlaku potongan PPh 21 yang lebih tinggi 20% jika tanpa NPWP? Ini kita belum yakin Pak. Kalau sekarang sih masih berlaku ya. Sekarang itu walaupun NIK sudah mulai integrasi, tetapi orang yang belum punya NPWP, saya rasa masih berlaku Pak, masih berlaku. Jadi tahun depan itu bukannya otomatis NIK jadi NPWP ya. Tahun depan itu tetap aja orang itu walaupun dia punya NIK, dia bisa loh tidak punya NPWP gitu. Kalau dia belum daftar NIK-nya sebagai NPWP. Gitu, Pak. Jadi bisa aja orang itu punya KTP tapi tidak punya NPWP. Itu bisa loh terjadi tahun depan, bisa aja gitu. Jadi dia punya KTP doang nih, tapi KTP-nya ini belum di-upgrade menjadi NPWP. Artinya dia punya NIK tapi tidak punya NPWP. Nah, orang seperti ini tetap akan kena 20% tambahan. Gitu Pak ya. Jadi tidak otomatis orang yang punya NIK, punya KTP otomatis jadi punya NPWP, itu tidak. Tetap dia harus daftar memiliki NPWP, barulah dia jadi punya NPWP. Gitu. Sehingga orang-orang yang punya KTP doang, tetapi belum di-upgrade menjadi NPWP, maka dia tetap akan kena yang PPh 20% lebih tinggi. Gitu Pak. Saya mengatakan itu Pak, I am Sanjon. Pak John. Ibu Novianti 0668. Kawan boleh tanya, saya menyewakan rumah saya ke Alfa selama 4 tahun. Bagaimana cara melaporkannya?
Apakah setiap tahun harus dilaporkan atau pas tahun yang dibayarkan itu saja yang dilaporkan? Kalau saya ya Pak Bu ya, menurut saya di tahun tersebut saja, di tahun ketika Ibu terima uang. Jadi ikutin uangnya, bukan ikutin kontraknya, ikutin tahunnya, uangnya. Ketika Ibu dibayar, 4 tahun langsung kan dibayar, kan langsung di situ juga bayar 10% kan? Nah, langsung di situ bayar 10%, maka Ibu laporkanlah di tahun tersebut saja, gitu. Di tahun yang tidak ada pembayaran, itu tidak dilaporkan. Gitu kan memang nggak ada bayar pajak kan, uang sudah masuk di awal kan. Jadi Ibu langsung laporkan itu di tahun ketika terima uang. Disitulah pembayaran pajaknya dan pelaporannya, gitu. Tahun-tahun yang tidak ada terima uang itu bukan. Itu Bu. Semoga terbantu Ibu Novianti. Bapak Al Angkasara, apakah PPh 22 impor bisa dibiayakan? Bukan dibiayakan Pak ya, tapi dikreditkan. Maksudnya tidak dikreditkan. Oh, agar tidak LB. Oh, boleh boleh Bu, boleh Pak. Sorry. Boleh. Yang namanya PPh 22, 23, kemudian pajak masukan itu boleh dibiayakan, boleh dikreditkan. Tinggal dipilih aja. Boleh dikreditkan, boleh dibiayakan. Tinggal dipilih. Gitu Pak. Supaya tidak LB dibiayakan, silakan saja. Boleh Pak. Semoga terbantu Pak Al Angkasara. Bapak Kurniawati Chandra di Putra. Halo. Ya Pak, ya Bu. Ya Bu Kurnia. Halo Bu. Bapak De Kualu. Malam Pak. Apa syarat untuk minta pengurangan angsuran PPh 25? Apakah dilihat dari penurunan omset? Kalau iya, syaratnya penurunan berapa persen? Terima kasih. Jadi syaratnya adalah Bapak membuat laporan laba rugi performa. Artinya, Bapak bikin laporan laba rugi berdasarkan omset yang sudah Bapak miliki, Bapak proyeksikan selama setahun. Gitu. Berdasarkan omset mungkin 6 bulan kan? Berdasarkan dari omset 6 bulan yang sekarang ini, Bapak proyeksikan selama setahun ke depan. Dikalikan 2. Kan sekarang udah bulan Juni nih. Omset Januari sampai Juni, Bapak kalikan 2, dapatlah omset sampai bulan Desember kan. Nah, Bapak urutin sampai ke bawah tuh. Bapak urut sampai ke bawah sampai ke muncul namanya laba sebelum pajak, gitu Pak ya. Jadi betul-betul bikin laba rugi yang standar, yang normal, tetapi diproyeksikan sampai Desember. Nah, di situ akan kelihatan tuh berapa sih laba bersihnya tahun ini, gitu. Laba bersih ini dikurangkan dengan PPh 25 yang sudah Bapak bayarkan. Nah, nanti itulah PPh 25 yang Bapak perlu bayarkan dari masa Juli sampai masa Desember. Tinggal dibagi 6. Gitu, Pak. Mudah-mudahan masuk, Pak ya. Itu, Pak, caranya. Semangat teman tuh, Pak De Kualu. Tidak ada batasan sih, silakan dicoba aja, gitu sih. Mestinya sih diterima sih. Ibu Lisa Putri, terkait resolusi PPN, kalau Fiskus periksa faktur pajak masukan, mereka akan minta dokumen pendukung terkait faktur pajak masukan nggak ya? Jawabannya iya Bu, sudah pasti diminta dokumen pendukung. Misalnya surat jalan dan sebagainya, pasti diminta Bu. Kami bingung dokumen apa saja yang harus disiapkan, terima kasih. Pokoknya semua dokumen yang Ibu bisa siapkan. Kalau Bu beli kan ada PO, ada purchase order, kemudian ada surat jalan, ada invoice, ada mungkin kwitansi, ada faktur pajaknya, ada bukti transfernya yang paling penting Bu ya, yang paling penting bukti transfer gitu. Kalau semua ini Ibu nggak bisa lengkapi, nggak apa-apa, Ibu cuma punya invoice sama faktur pajak, sama bukti transfer boleh gitu Bu. Yang penting sebisa mungkin Ibu punya dokumen yang lebih lengkap, lebih bagus gitu. Tetapi yang Ibu nggak punya, nggak perlu dibikin gitu ya. Oh saya nggak waktu itu nggak ada kwitansi nih, saya mesti bikin kwitansi ya, nggak perlu. Yang Ibu ada aja gitu. Jangan khawatir, petugas pajak itu tidak akan membatalkan faktur pajak masukan Ibu. Yang penting Ibu betul transaksinya gitu, real gitu. Jangan bohongan gitu doang sih, gitu. Yang penting itu bukti transfer ya. Kalau bukti transfernya jelas, maka seharusnya sih diterima. Gitu, Bu. Semangat teman-teman Bu Putri. Ibu Susan Nalan, boleh nggak dividen hanya satu owner saja yang dapat? Tidak bisa, Bu. Yang namanya dividen harus dibagi kepada semua pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya. Gitu ya. Nggak bisa cuma si A doang dapat. Nggak boleh dong. Kan si B juga pemegang saham. Dia juga pendiri PT. Gitu, Bu ya. Semua mesti dapat sesuai proporsinya. Semangat teman tuh, Bu Susan. Bapak Bugatti 188. Malam Pak Bugatti. Jika mendirikan PT biasa, apakah ada aturan modal minimal berapa rupiah? Bapak coba ngomong ke notaris, Pak. Jadi PT kan ada 3 kategori ya. Kategori kecil, menengah, sama besar gitu. Kalau nggak salah sih kecil itu dari 0 sampai 500 juta gitu. Dari 0 boleh. Dari 0 apa 50 juta gitu deh. Dari 0 bisa deh. Dari 0 sampai 500 juta. Dari 10 juta kalau nggak salah ya.
Coba cek notaris Pak ya, biar nggak salah ya. Ada dari 10 sampai 500 juta. Terus yang menengah ini dari 500 juta sampai 10 miliar. Yang gede ini di atas 10 miliar. Kalau nggak salah seperti itu Pak. Coba cek ke notaris. Memang ada minimalnya, tetapi nggak besar lah. Paling 10 juta kalau nggak salah bisa kok bikin PT. Setahu saya begitu ya. Nah, semangat itu Pak Bugatti. Ibu Lisa Putri, oh ya Pak, kalau kami telepon ke penyuluh, kami terkait persiapan restitusi PPN, kira-kira berbahaya nggak ya? Nggak bahaya Pak, Ibu, sudah betul Bu, sudah betul. Ada risiko apa nggak Pak Awan? Nggak. Jadi penyuluh itu teman-teman nggak usah khawatir. Penyuluh itu bukanlah temannya AR, bukan. Jadi penyuluh itu punya jalur sendiri. Penyuluh itu adalah salah satu divisi tersendiri di DJP. Dari atas tuh ada divisi penyuluh sampai ke bawah ke masing-masing KPP. Jadi mereka terpisah dari AR, jangan khawatir. Dan mereka tidak akan bisa membuka data AR, mereka juga tidak sampai ngomong ke AR kita. Tidak akan terjadi hal seperti itu. Jangan khawatir Bu, sudah betul. Silakan teman-teman berkonsultasi ke penyuluh di KPP. Itu sudah betul. Mereka itu digaji sangat mahal, memang untuk itu, untuk bantuin kita. Gitu Bu ya. Jadi penyuluh itu digaji mahal oleh negara untuk bantuin wajib pajak, untuk bantuin kita. Gitu. Jadi silakan ditanya ke penyuluh, apa yang mau ditanyakan pasti dia akan bantu sebisa dia. Gitu Bu ya. Nah, saya mengatakan itu Bu Putri. Jangan khawatir Bu, penyuluh itu aman kok. Nah, Bapak NZ Manabih. Kok kalau PT perorangan sudah lapor SPT, apakah wajib orang pribadi juga SPT? Jawabannya wajib Pak ya. Orang pribadi dan PTP adalah dua hal yang berbeda, dua entitas yang berbeda. Jadi PTP lapor, orang pribadi pun lapor seperti biasa. Harta PTP itu harta PTP, harta pribadi itu harta pribadi. Ini dua hal yang berbeda. Itu Pak ya. Masing-masing perlu lapor SPT. Nah, saya mengatakan itu Pak Hanabi. Ibu Gazalah Hau. Kalau PT perorangan, apakah pembukuan juga kok? Jawabannya iya, ya. Yang namanya PT perorangan itu wajib pembukuan, sama seperti CV, sama seperti PT, sama seperti yayasan, sama seperti koperasi, semuanya sama. Yang namanya badan itu wajib pembukuan, gitu Bu. Saya mengatakan itu Bu Gazalah. Bapak Rudi Atmaja. Malam kawan, malam Pak Rudi. Saya ajukan restitusi PPh badan, biasa berapa kali pemeriksaan baru kelar? Satu kali Pak. Maksudnya satu surat ya. Satu surat pemeriksaan itu akan pasti kelar. Nah, dalam satu surat ini berapa kali Bapak ketemu dengan petugas pajak? Bisa berkali-kali, bisa 10 kali gitu ya. Jadi satu surat pemeriksaan pasti kelar. Nah, tetapi berapa kali ketemu petugas pajak? Ya bisa berkali-kali. Berapa bulan? Bisa 12 bulan gitu. Bisa 12 bulan baru kelar gitu. Jadi nggak ada masalah sih Pak. Ikuti aja prinsipnya, ikuti aja prosesnya, nggak ada masalah. Nah, semangat untuk Pak Rudi Atmaja. Ibu Elisa, kalau saham tidak dijual, berarti hanya dilapor di bagian harta saja kok. Betul, betul Bu. Jadi kalau saham tidak dijual, cukup dilapor di bagian harta. Kalau Ibu sama sekali nggak jual sama sekali selama setahun, maka kalau menurut saya ini, laporkanlah dengan nilai yang sama persis dengan tahun lalu. Walaupun harganya sudah naik tahun ini. Karena kan tidak ada penjualan sepanjang tahun kan. Jadi kan boleh menggunakan harga perolehan, harga yang sama dengan tahun lalu. Gitu. Karena kalau Ibu masukin dengan nilai pasar yang baru, yang sudah naik, nanti seolah-olah ada kenaikan, padahal nggak ada penjualan. Gitu sih Bu. Nah, saya mengatakan itu Bu Elisa. Bapak Gazalah, Ibu, mau tanya kok, kenapa di aturan ada yang atur jika badan non-NPWP dipotong 4%? Namun, di unifikasi, kenapa tidak bisa potong tanpa NPWP? Iya, jadi zaman dulu PPh 23 nih kan ya. PPh 23 itu kan kalau ada NPWP 2%, kalau tidak ada NPWP 4%, gitu. Namun zaman sekarang udah nggak ada cerita tuh. Yang namanya PT kok nggak ada NPWP, CV kok nggak ada NPWP, sudah nggak ada cerita gitu. Yang namanya CV atau PT sudah pasti udah punya NPWP, jadi ya nggak bisa lagi. Sekarang harus ada NPWP, gitu sih Bu. Kalau orang pribadi masih bisa pakai NIK ya. Kalau badan nggak bisa, pasti ada NPWP. Gitu sih. Nah, saya mengatakan itu Pak Ibu Gazalah. Bapak Gradi Pungus. Malam kok, malam Pak. Apakah biaya demurage atas ekspor kena PPN? Terima kasih kok, sehat selalu. Apa itu Pak, Bapak biaya demurage? Mohon maaf Pak, saya kurang jelas, kurang yakin kalau ekspor-impor. Apa itu demurage? Setahu saya sih yang namanya ekspor nggak ada PPN sih, setahu saya ya. Kalau ekspor biasanya sih nggak ada PPN. Nah, semangat itu Pak Gradi.
Bapak Al Angkasara. Terima kasih Pak Wan atas jawabannya. Sama-sama Pak, sama-sama. Ibu Lucy Chen, malam kok. Mau tanya mengenai bukti potong final customer. Angka DPP bukti potong lebih besar dari faktur pajak. Apakah harus buat buat faktur pajak keluaran untuk menyamai DPP dari bukti potong? Mesti samain sih Bu, mesti samain. Bisa bukti potong direvisi sesuai dengan faktur pajak atau faktur pajak yang direvisi sesuai dengan bukti potong. Ini ada yang error nih. Kenapa bisa beda? Mesti sama sih Bu. Tergantung mana yang mau ngalah aja. Nah, selamat bantu Bu Lucy. Ibu Vivi Novita, apakah e-faktur sedang error kok? Wah, sekarang ya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu saya kalau sekarang ya. Nggak apa-apa sih kalau error mah biasa. Coba-coba terus sampai bisa, Bu. Semoga bantu, Bu Vivi. Ibu Devi Udin, untuk SP2DK, apakah sebaiknya langsung bawa surat balasan atau tidak? Kalau saya sih, kalau sudah jelas sih langsung aja. Apakah sebaiknya melakukan SPT pembetulan langsung atau diskusi dengan AR? Terima kasih. Jadi gini, kalau memang masih ada dispute, masih ada keraguan-raguan, bolehlah ngomong ke AR. Pak AR, saya mau diskusi dulu nih, begini gini gini, gitu. Tetapi kalau Ibu sudah yakin masalahnya sudah jelas, angkanya sudah jelas, Ibu sudah mau bayar sesuai dengan angka di SP2DK, langsung aja pembetulan, langsung bayar, langsung lapor, langsung kirimkan surat balasan beserta dengan bukti lapornya, gitu. Tetapi kalau angkanya terjadi dispute, terjadi perbedaan pendapat, nah ada baiknya Ibu ngomong ke AR dulu, gitu. Biar nanti daripada Ibu sudah bikin surat balasan, tadi panggil lagi konseling, repot gitu, Bu. Jadi lebih baik kalau memang ada perbedaan pendapat, diselesaikan dahulu, baru dibereskan, gitu. Saya mau tuh Bu Devi. Bapak Budi pasti bisa. Pak, untuk dapat nomor telepon penyuluh, kita bisa hubungi siapa ya, Pak? Soalnya cuma ada nomor AR saja. Minta ke AR kira-kira dikasih tidak, Pak? Boleh, Pak. Minta ke AR boleh. Pak AR, tolong dong saya mau minta nomor telepon penyuluh di KPP, gitu boleh. Atau datang langsung ke KPP boleh. Langsung datang ke KPP kan ada tim penyuluh tuh di situ nongkrong, pasti ada, gitu, Pak. Nah, saya mau bantu Pak Budi pasti bisa. Bapak Rudi Atmaja, makasih kawan. Sama-sama Pak Rudi. Lanjut, Bapak Ferry Cayang. Kok, kalau cicilan PP25, boleh nggak kita bayar lebih selama 3 bulan dikarenakan selama 3 bulan itu omsetnya naik? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa dan tidak perlu ya. PP25 itu dibayar dengan angka yang sama persis dengan SPT tahun lalu. Udah, gitu aja. Jadi di SPT tahun lalu kan ada angka PP25 tuh. Ada angka PP25 kan? Angka inilah yang Bapak mesti bayar sampai Desember tahun depan. Gitu. Mau omset naik, mau omset turun, tetap sama yang dilapor, yang dibayar, gitu. Kalau Bapak mau berubah, mesti kirim surat ke KPP. Mau berubah diturunin, boleh, karena gara-gara omset turun kan. Kalau Bapak omset naik, Bapak mau naikin, silakan kasih tahu ke AR, bikin surat, saya mau naikin dong, begini, gara-gara ini, boleh, gitu sih Pak. Tetapi saran saya, sebelum ada persetujuan dari KPP, sebaiknya samain PP25-nya, biar nggak ada masalah. Nah, saya mau tahu Pak Ferry. Ibu Melia, jangka waktu pemeriksaan PT itu 6 bulan atau 1 tahun kok jangka waktunya. Setahu saya 6 bulan, Bu, tetapi boleh diperpanjang, ya. 6 bulan boleh diperpanjang 2 bulan lagi, tambah lagi 2 bulan lagi, tambah 2 bulan lagi, jadi total 12 bulan. Setahu saya sih begitu. Saya mau tahu tuh Bu Melia. Bapak Fahmi Behesti, kok tahun 2022 dapat SKPKB atas pemeriksaan 2017. Sudah bayar pokok seluruhnya, tapi lupa bayar denda di beberapa masa pajak. Akhirnya, 2023 ini bawa surat sita. Apa masih bisa mengajukan PSA denda? Apa itu PSA denda, Pak? Permohonan, apa itu PSA denda? Jawabannya sih selama itu memang masih ada di aturan, boleh-boleh aja sih, Pak. Selama itu masih dalam aturan, koridor, boleh sih, Pak. Apa itu PSA? Pengurangan sanksi ya? Kalau Bapak mau minta pengurangan sanksi, boleh sih coba dikirimkan. Tapi pengalaman saya sih ditolak terus kalau permohonan pengurangan sanksi sih. Gitu Pak, silakan coba Pak. Saya mau tahu Pak Fahmi. Ibu Elisa, terima kasih penjelasannya kok. Sama-sama Bu Elisa. Bapak Gradi, biaya penalti keterlambatan. Tadi mengenai apa Pak ya? Coba diulang lagi Pak. Mohon maaf Pak, tadi itu mengenai apa ya Pak? Lupa saya. Mohon maaf Pak. Oke. Lanjut. Lanjut Ibu Lucy.
Terima kasih kok. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih Bu Lucy. Sama-sama. Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Bapak Saleh Pak D. Malam kok. Malam Pak Saleh. Bukti potong PPh 22 atau 23 bisa saya hanguskan atau tidak saya kreditkan? Terima kasih. Bisa Pak, bisa. Kalau saya juga kadang-kadang menghanguskan kalau memang dia LB gitu ya. Kita buang aja deh, hangusin aja. Kita nyumbang buat negara. Semoga terbantu Pak Saleh. Bapak Anggit, kalau dapat surat DJP tentang KB pajak dan sudah ketemu AR, setelah dibayar kurang pajaknya, perlu pembetulan SPT ya? Setahu saya iya Pak. Kalau memang ada kurang bayar pajak yang mempengaruhi laporan SPT, maka sudah sewajarnya SPT itu dibetulkan. Gitu Pak. Tetapi kalau kurang bayar dan tidak pengaruh ke SPT, ya nggak usah. Gitu sih. Biasanya sih pengaruh, biasanya ya. Kalau ada kurang bayar, maka otomatis ada pembetulan SPT. Nah, semangat untuk Pak Anggit. Bapak Gradi Pungus Demurage. Oh tadi ya, Demurage ya. Tadi itu yang sehubungan dengan ekspor ya. Biaya penalti keterlambatan. Setahu saya sih nggak ada PPN-nya sih Pak ya. Coba cek lagi Pak. Waktu Bapak bayar ke siapa? Bapak bayar ke Bea Cukai atau bayar ke forwarder? Setahu saya sih nggak ada PPN deh. Kalau untuk ekspor deh. Seharusnya sih nggak ada ya. Oke Pak. Lanjut Bapak Tommy Almeida 7. Koko Awan, dalam PPh 21 pegawai resign atau masuk itu hal yang wajar. Tapi kalau ada penurunan gaji, apakah diperbolehkan atau ada potensi akan diperiksa gara-gara penurunan gaji karyawan? Saya rasa ini masalah internal perusahaan Pak, nggak ada masalah di pajak. Di pajak mah nggak pusing. Yang penting hitungannya betul, ya sudah nggak ada masalah gitu sih. Masalah penurunan gaji itu kan urusan internal ya. Mungkin gara-gara ada masalah omset dan atau masalah apa gitu. Itu masalah internal sih. Pajak nggak pusing mengenai hal-hal seperti ini Pak. Silakan masalah internal dibereskan di internal, nggak ada masalah gitu Pak. Saya mengatakan tuh Pak Tommy. Pajak itu punya masalah kalau kita menggelapkan. Contohnya omsetnya nggak dilaporkan lah, PPN-nya nggak dibuka lah, yang gitu-gitu loh Pak. Itu baru masalah. Gitu. Bapak Ibu Tata Margareta. Malam kok, malam Bu Tata. Perusahaan PT memberikan komputer terpotong. Terpotong Bu. Boleh diketik lagi Bu, mohon maaf Bu Tata. Ibu Liven. Malam kawan, malam Bu Liven. Apakah CV yang sudah memakai 22% dalam SPT tahunan 2022, tapi omset masih di bawah 4,8 M, apakah masih boleh untuk meminta SKB atas pemotongan PPh pasal 23? Enggak sih Bu, enggak sih. Kalau Ibu sudah pakai tarif umum, maka otomatis PPh 23 juga berlaku. Itu kan boleh Ibu kurangkan kan? PPh 23 Ibu kan boleh dijadikan kredit pajak. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi PPh 23 itu bisa jadi kredit pajak untuk mengurangi PPh badannya Ibu yang 22% itu. Gitu sih. Nah, semangat itu Bu Levenpen. Ibu Lisa Putri, kok restitusi PPN sejak 5 tahun yang lalu juga tetap harus diajukan akhir tahun ini ya? Saya rasa enggak sih Bu, saya rasa enggak harus dipasin 5 tahun sih. Bebas aja sih setahu saya sih. Bebas aja diajukan aja, bebas aja sih. Enggak ada patokan 5 tahun expired deh, setahu saya deh. Nah, saya mengatakan itu Bu Putri. Ibu Tata, kepada customer RS, apa wajib pungut PPh? Tadi Bu Tata mengenai Bu Tata perusahaan PT memberikan komputer kepada customer. Memberikan komputer kepada customernya rumah sakit, apa wajib memungut PPh? Menurut saya iya deh. Menurut saya iya. Karena kan ini sama dengan hadiah kan Bu. Ini sama dengan hadiah, jadi lebih baik dipungut PPh aja. Jadikan hadiah aja. Lebih tepat ya. Gitu. Saya mengatakan itu Bu Tata. Bapak Gredi, terima kasih kok. Sama-sama Pak Gredi. Bapak Agus Pur, malam Pawan. Untuk perusahaan catering, kan HPP-nya kebanyakan beli sayuran, beras, bahan pangan kepada supplier perorangan. WHT-nya apa aja ya kok? WHT itu maksudnya withholding tax ya? Withholding tax nggak ada Pak. Kalau memang Bapak belinya barang dagang itu tidak ada withholding. Withholding itu diberlakukan kalau jasa. Kalau Bapak beli jasa, maka Bapak ada pemotongan kan. Tetapi kalau Bapak beli barang, sayur, beras, ya tidak ada pemotongan PPh. Yang penting ada kwitansi jelas Pak. Ada kwitansinya, ada invoice-nya jelas dari si penjualnya. Kalau dia tidak ada kwitansi, Bapak bikinin buat dia kalau bisa ya.
supaya kitanya aman. Nah, selamat malam tuh Pak Gus Pur. Ibu Selvi Himawari 99. Malam kok, malam Bu Selvi. Mau tanya, nikel kan dibebaskan PPN. Itu semuanya atau gimana ya? Karena pajak masukan juga tidak boleh dikreditkan. Pertanyaannya, apakah semua dibebaskan yang berkaitan dengan usaha? Bagaimana pertanyaannya, Bu? Setahu saya sih semua ya. Coba cek lagi di aturannya, Bu. Kalau nggak salah sekarang udah kena PPN lagi deh. Coba cek lagi, Bu, aturannya. Kalau emang dia dibebaskan PPN, ya udah semuanya. Semua yang berhubungan dengan nikel mentah ini tidak kena PPN. Akibatnya semua pajak masukan pun tidak boleh dikreditkan. Itu kan nyambung ya. Jadi PPN keluarannya dibebaskan, PPN masukannya pun tidak boleh dikreditkan. Itu hal yang nyambung kan. Sudah memang begitu. Nah, semangat itu Bu Selvi. Ibu Livenven, kalau nggak ada SKB, bukti potong PPh 23 akan menyebabkan lebih bayar kok. Kok bisa lebih bayar? Ibu kan sudah pakai PPh badan kan? Berarti kan ibu sama sekali nggak bayar PPh badan dong. Kalau ibu sama sekali nggak bayar PPh badan, dia masih LB, berarti kan ibu punya profit terlalu rendah, kecil sekali profitnya, sampai 2% pun nggak nutup untuk profit ya. Setahu saya sih nggak bisa SKB ya, setahu saya ya. Apakah bisa ya SKB dengan alasan itu? SKB dengan alasan LB? Setahu saya nggak bisa deh. Dibuang aja Bu, dihanguskan aja. Paling-paling gitu sih. PP23 dihanguskan sebagian dan diakui sebagian sampai tidak LB. Setahu saya sih gitu ya. Kalau Ibu punya pengalaman boleh coba sih. Kalau punya pengalaman bisa dapat SKB, boleh aja dicoba sih. Setahu saya sih nggak bisa SKB dengan alasan begitu. Nah, semangat tuh Bu Liven. Ibu Deva Agung, malam kawan, malam Pak Deva. Ibu Tata, makasih kok, sama-sama Bu Tata. Bapak Ferry Cayang, malam kok. Kalau omset CV naik di atas 4,8 M, apakah kita bisa di PKP-in sepihak sama KPP? Bisa Pak, namanya PKP jabatan ya. Jadi buat teman-teman, kalau sudah di atas 4,8 M, maka bulan berikutnya sudah harus jadi PKP. Bulan berikutnya, ya dikasih waktu 1 bulan ya. Kalau masih nggak di PKP, ya bisa di PKP oleh DJP, namanya PKP jabatan. Artinya dipaksa jadi PKP. Gitu Pak ya. Nah, semangat itu Pak Ferry. Ibu Li Fen Fen, makasih kok. Sama-sama Bu Li Fen Fen. Bapak Bugatti, tanya lagi kok. Apakah PT boleh lakukan perubahan modal? Tadinya 2M menjadi 800 juta. Boleh Pak, nggak ada masalah. Karena modal disetor 800 juta sudah cukup beroperasi. Karena sudah ada laba ditahan. Boleh Pak, silakan datang ke notaris, bikin akta perubahan modal dari 2M turun jadi 800 juta. Nggak ada masalah. Nah, makasih Pak Bugatti, sama-sama. Ibu Risti Dewi Permatasari, izin tanya, misal orang pribadi ada kerjasama promosi berupa apartemen. Apa betul orang pribadi tersebut kena pajak PPN, PPh final jual beli 2,5%, dan pajak PPh 21 sebesar harga apartemennya itu? Setahu saya iya Bu. Ini maksudnya dapat hadiah kan ya? Jadi si orang pribadi ini dapat hadiah apartemen dari perusahaan gitu Bu ya? Gitu ceritanya ya. Kalau begitu memang iya, kena PPh 21 iya, PPh jual beli iya, PPN juga iya. Setahu saya gitu sih. Nah, semangat tuh Bu Risti. Ibu Ferry, makasih kok. Sama-sama Pak Ferry. Ibu Lisa Putri, makasih Pak Wan. Sukses selalu. Sama-sama Bu Putri. Sama-sama. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Sudah jam 21 lewat. Oke teman-teman, itu teman-teman ya. Kita akan jumpa lagi Senin depan jam 8 malam seperti biasa di channel Pajak Smart secara gratis. Ibu Risti, perusahaannya apartemen. Perusahaannya apartemen? Iya. Jadi ibu dapat apartemen gitu kan? Ibu dapat hadiah apartemen gitu ceritanya ya? Kalau ibu dapat hadiah apartemen, maka betul ibu bayar PPh-nya. Dan PP 21 juga kena. Kan hadiah. Gitu Bu. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Buat teman-teman yang kita masih mau promo nih, buat teman-teman yang mau jadi konsultan pajak atau mau berbisnis di pajak akuntansi dengan omset miliaran, silakan bergabung di kelas saya www.programkpp.com ya. Konsultan pajak pinter ya, bukan konsultan pajak ya. www.programkpp.com buat teman-teman yang mau berbisnis di industri pajak. Oke. Bapak Gus Pur, terima kasih kok. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih Pak Gus Pur, sukses selalu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi minggu depan. Mari semuanya. Mari.